Ini masih cerita buruk tentang BUMN, perusahaan plat merah. Atau dalam istilah keuangan negara, BUMN itu adalah aset pemerintah yang dipisahkan. Selama 2 tahun terakhir, 2020 sampai 2021, ini yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kontribusi BUMN terhadap pendapatan atau penerimaan negara menyusut sangat dalam, bahkan mencapai titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Perlu usaha keras memperbaikinya, plus tentu saja niat baik dan kejujuran. Mengapa laba dan kontribusi BUMN ini penting? Tentu, pertama, BUMN itu adalah aset negara yang dipisahkan. Itu artinya milik seluruh rakyat Indonesia. Maka ada istilah BUMN ini adalah perusahaan plat merah, seperti mobil plat merah yang digunakan oleh lembaga-lembaga negara. Memang BUMN itu bisa mengelak bahwa dia melakukan fungsi sosial atau menjalankan perintah dari pemerintah. Tapi gak semudah itu. Sebab kalau jual harga, kalau BBM menjual harga barang lebih murah dari harga pasar, ambil contoh listrik dan BBM bersubsidi. Selisihnya diganti atau dibayar oleh pemerintah dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi sebenarnya yang masuk ke kas BUMN adalah harga yang sesungguhnya. Jangan lupa, selisihnya diganti oleh pemerintah. Karena itu laba BUMN menjadi penting. Sebagai korporasi, sudah menjadi kelaziman bahwa BUMN memberikan kontribusi kepada pemegang saham, yaitu dalam bentuk dividen. Nah, dalam hal ini, pemegang sahamnya adalah pemerintah. Jatah bagi pemegang saham diambil dari laba perusahaan. Persoalannya, kontribusinya terhadap total penerimaan negara terus menyusut. Dalam 20 tahun terakhir, kontribusi laba BUMN kepada negara yang tertinggi terjadi pada tahun 2003. Nilainya sekitar 13 triliun atau 3,7% terhadap total penerimaan negara. Dari 2 dekade itu, selama 10 tahun pertama, 2003 sampai tahun 2012, rata-rata kontribusinya per tahun mencapai 2,9%. Jadi kontribusi laba BUMN yang diserahkan melalui dividen itu sekitar 2,5% dari total penerimaan negara. Kemudian pada 10 tahun berikutnya, 2013 sampai 2022, menciut jadi rata-rata 2,3% per tahun. Bahkan sepanjang 2021 dan 2022, masing-masing kontribusi dividen BUMN terhadap penerimaan negara hanya 1,5%. Tragis. Apalagi nyaris tak terdengar ada evaluasi, kecuali teriakan-teriakan dari kantor BUMN, "Hurra! BUMN mencapai laba tertinggi sepanjang sejarah." Tapi kontribusinya ternyata menyusut, melorot. Bahkan dari sisi nominal pun, penerimaan negara dalam 10 tahun terakhir mencapai titik terendahnya pada tahun 2021. Hanya 30 triliun kontribusi BUMN. Masih di bawah tahun 2012, apalagi tahun 2013 atau tahun 2014. Eling lan waspada.